Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua. Di sini ada Biru, ada Bro Ayung tentunya yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan, Bro Ayung. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Tadi pembukaannya udah sama Mas Biru. Saya langsung cerita ya. Ada cerita apa hari ini, ya, Bro baik. Ayung? Ini ada cerita dari Mbak Amelia. Mbak Amelia saat ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Saya ingin menceritakan pengalaman horor yang terjadi ketika saya masih SMA kelas 3, Mas. SMA kelas 3. Sekitar 10 tahun yang lalu katanya. Jadi Mbak Amelia ya tadi ya. Mbak Amelia itu aslinya Pemalang, Bi. Nah, kami itu tinggal di rumah tumpeng. Jadi rumah bersama. Bapak itu dulu diamanatin sama Mbah. Saya juga dengar walaupun Mbah itu meninggal sekitar SD kelas 6 lah, saya masih ya meninggalnya orang dulu kadang-kadang nggak sakit ya, atau tahu itu besoknya nggak ada. Waras masih ngumumin ke anak-anaknya, berarti ada. Besoknya nggak ada gitu, hilang gitu aja. Isi ini kemana? Iya, besok nggak tahu ngilang, nguap katanya. Menguap, mokso. Jadi dikumpulin itu kakak adiknya bapak, terus ngomong kalau rumah ini jangan pernah dijual. Saya nggak ada juga jangan pernah dijual. Wong kalian udah warisnya saya bagi-bagi sudah semuanya begitu. Terus gimana kalau nanti rumah ini jatahnya yang ngurusin orang tua, dari sakit sampai meninggal jatuhnya ke anak yang ngurusin. Ya mereka sepakat setuju semua, Mas. Cuman kan kalau dulu nggak ada oret-oretan, nggak ada bukti. Ya lisan tok gitu loh ya. Dalam perkembangannya ya sampai di SMA itu saya kelas 3. Jadi nggak tahu, padahal menurut saya itu lilik saya, berarti paman bibi saya, uak saya itu ketimbang bapak ekonominya lah, kalau dari pandangan mata jauh lebih baik mereka. Dan mereka itu udah nggak ada yang tinggal di kampung saya, udah di luar kota semua gitu loh. Kalau datang ada pakai mobilan, kalau misalnya tiap tahun aja jarang kumpul. Kalau pas lagi ada tertentu banget kumpul aja nggak bakalan komplit, ya pada mobilan semua, paling ziarah ke Mbah, nanti ke rumah bapak. Hubungan kami baik, tapi belakangan waktu itu kok kayak berjamaah itu setelah nggak tahu ya, orang itu jatah-jatahnya ini waris sawah kebun bisa entek, Mas, dijual semua sama mereka. Kalau bapak itu uangnya ngalah banget, dia yang paling nggak punya wis ya, cuman guru SD. Dia tuh jatahnya malah ngalahi yang dekat perpilan, terus jauh dari ya strategis lah, jauh strategis katanya. Nilai jualnya kurang. Cuman karena memang bukan berarti bapak bersyukur seneng rumah itu jatuhnya yang ngurusin orang tua. Emang yang ngurusin bapak saya, bapak ibu saya yang ngurusin. Itu mereka itu setelah ngejual tanah semuanya ini yang haknya mereka, kok tahu-tahu bu dapat angin dari mana, berbondong-bondong pengen ngejual rumah tumpeng atau rumah yang ditinggalin kami. Kalau saya kan mikirnya kok ya tega banget, bukan masalah yang lain loh. Kalau kita kan ekonominya begini, saya ada adik juga sekolah semua, bapak usahanya cuman ya jadi guru begitu ya. Kalau rumah dijual kita mau tinggal di mana? Sempat sewot, tapi bapak berulang kali nyabarin begitu. Nah, satu ketika ada pres yang benar-benar kencang sama uannya bapak itu datang. Dia itu tinggal di Semarang, datang pakai mobil. Dulu itu ya ketekan mobil itu senang, anak kampung saudaranya punya mobil warnanya perak silver ya gitu. Kali itu saya nggak senang belas, karena sudah tahu niatnya mau apa. Wah saya bener itu kayak berantem sama bapak. Lagi-lagi bapak ngomongnya nggak boleh sama bapak ini dijual, Mas, bukan berarti saya mau milikin ini. Udah tetap aja ngotot-ngotot. Akhirnya nggak ada kesepakatan, bahkan ditelepon kakak adiknya yang lain sepakat tinggal bapak saya tok. Ya kalau mau dikasih kompensasi atau tempat tinggal di mana masih mending ya, Mas. Akhirnya itu dia pulang tanpa hasil, dan setelah itu rumah kami itu menjadi aneh, kata si Mbak
tadi Amelia. Anehnya gimana Mbak? Oh rumah itu kan rumah kuno, botolnya tebel-tebel, gede. Wong jadi baru gitu. Jadi baru, tahu-tahu kalsibot bahannya. Enggak sih. Maksudnya jadi panas sumuk. Gentengnya tinggi, ya kan. Terus bata begitu, rumah adem banget lah. Mau tangga-tangga aja kalau mau ngadem bebas. Yang penting ya masih di pelataran, ada begitu. Arab ngadem Wak di sini ya mau nggak pada ngadem. Ya lese-lesean di depan, kadang-kadang di bale medangan begitu, bale ruang depan ya ruang tamu. Kok pada nggak cuman keluarga saya, tapi tetangga juga ngomong kayak gitu. Itu kan yang bapak saya kan namanya Pak Budi, sebut saja Pak Budi. Pak Budi, kok main jenengan maaf Pak, jadi kayak sumuk, katanya seperti itu, panas. Nah, suatu ketika ada hal aneh yang kami rasakan begini. Adik saya itu masih SMP, rajin pramukaan, ekstrakurikuler. Dia itu kalau pulang mesti mepet maghrib. Nah, biasanya kalau pulang sepeda main gusrak begitu aja di depan ya, ada tundak-tundakan begitu. Terus langsung lari ke belakang itu mandi, pasti maghrib, dindende maghrib. Mandinya itu nggak langsung pulang langsung mandi gitu kan. Itu mandi maghrib. Kita itu lagi persiapan buat sholat maghrib. Musola itu agak jauh. Kita biasa sholat maghrib bareng bapak, ibu, saya, adik saya itu jarang ikut. Tahu-tahu dikejutkan suara teriakan yang kencang banget dari arah belakang. Dan itu memang suara adik saya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Jadi dia itu pas kami itu langsung menghambur lari ke belakang semuanya ya, takut-takut. Berayung sambil nyuwilin apa itu bagus. Kapal aja dibuang-buangin apalagi ya kan. Soalnya gemer-gemer banget. Asli. Iya, memang saya juga sering begitu. Terus kita itu menghambur ke belakang. Di situ ada ya kamar mandi pedangan model dulu kan. Terus kamar mandinya selain sumur tapi udah dimatiin sumurnya. Udah nggak aktif lah katrolnya. Sumur itu kolamnya itu kan gede-gede banget. Di tengah ada pembatas sebatas dada orang dewasa lah ya. Kalau saya itu begini, saya kan nggak tinggi Mas. Saya bisa ngelihat kalau di dalam mandi bisa ngelihat arah luar. Itu adik kami temukan itu posisinya lagi telanjang bulat basah, tertelungkup begini nutupin kepala. Di dalam kamar mandi. Iya. Di pojok, benar-benar di pojok, di atasnya itu pancairan itu yang jalan peralon itu air loh. Ya sebut saja namanya Imam lah ya. Mam, kamu kenapa? Kata bapak. Mam, langsung tangannya bapak ditampel terus. Katanya begitu di luar kayak nunjuk di tembok pembatas itu, di tembok pembatas kolam itu. Mam, ini bapak, Mam, ini bapak. Ibu juga nangis lah. Ibu kan orangnya parnoan banget. Saya keder, saya ngeliatin ada apa, kok nunjuk-nunjuk keluar. Akhirnya bocah badannya kecil, bapak kan gede, main comot aja, dirangkul. Wah itu mendel-mendel kayak orang lawan, tapi bener-bener ketakutan banget dan nggak mau diajak keluar, blas. Masih nunjuk-nunjuk begitu. Lalu dipaksa bapak, masih ada sabunnya juga, dibawa ke dalam ya, ke ruang tengah di depan TV Mas. Di situ bapak sebisanya dibaca-bacain apa kayak ini bocah kesurupan atau koran, apa gitu. Dibacain koran, majalah, komik, Tatang Es dulu kan. Akhirnya dia itu berangsur sadar terus kami mulai nanya-nanyain lah. Nah, dia ngomong, tadi saya kan mandi Mak, ngomong sama mama saya. Tadi saya mandi, itu tadinya nggak ada apa-apa, cuman saya perasaan takut. Awit itu dari semenjak masuk rumah. Mendadak itu takut kayak ada yang ngikutin katanya. Tahu-tahu pas lagi saya mandi lagi pakai sabun, di depan itu kan dia agak tinggi dari saya kata Mbak Amelia ya. Nggak usah ngelongok begini aja bagian luarnya kelihatan. Itu ada mbah-mbah perempuan. Mbah-mbah perempuan pakai kerudung yang cuma diginiin gitu loh. Nenek-nenek gitu. Nenek-nenek yang pakai kerudung yang disampir-sampir gitulah ala-ala orang dulu kan kayak gitu. Orang Minang gitu. Orang Minang mirip kerudung begitu. Terus pakainya kutang ala dulu. Tapi bagian bawahnya kan ketutupan kolam nggak kelihatan. Mbak siapa ya? Dia kan taunya cerita kalau dia punya mbak juga udah meninggal semua. Terus foto juga nggak terlalu kan anak muda. Pas si adik saya itu penasaran kok nggak bergeming, berdiri persis banget di seberang kolam. Itu penasaran disebut, Mbah
Mbah sampean siapa sih mbah? Mbah sampean siapa? Sedulure emak, sedulurnya mama gitu. Lama-lama itu nengok, pas nengok itu iya mukanya mbah bener udah tua banget katanya, rautnya pada keriput begitu, tapi tatapannya kayak medeni katanya begitu, bukan tatapan yang ramah. Lama-lama itu nyeringai, matanya langsung dodot tiba katanya, matanya langsung jatuh. Itu yang bikin bocah itu kayak shock bener-bener itu. Matanya, sambil cerita, matanya ngawel kayak anak drate katanya. Langsung jatuh begitu, mukanya itu bukan muka mbah itu lagi, tapi ora karuan lah mukanya. Bosok gitu. Bosok, baunya ora karuan banget. Lah, lagi adik saya cerita, saya kan nggak bisa ngelihat yang gaib-gaib ya, tapi saya ngerasa kadang kok bau aneh itu mendadak, ya itu rumah jadi aneh. Pas saya itu cerita, bau yang katanya diomongin sama adik saya, itu saya kerasa banget. Iya, terasa banget. Nah, adik saya nguatin, gimana bune, ini baunya dia ada di sini. Kami ketakutan semua. Yang pura-pura tenang kayaknya bapak. Yang pura-pura tenang itu kayaknya bapak. Akhirnya saya itu, Pak, Bu, gimana Pak? Jangan-jangan ada hubungannya sama urusan Bapak masalah rumah. Tapi Bapak itu orangnya lebih tenang, nggak mau dihubungin. Bahkan mas saya itu, Pak, takut mau pinter yuk, itu nggak pernah boleh. Yang penting banyak berdoa, kita dekat. Bapak be guru yang bikin orang pinter. Jadi pinter gitu. Iya guru ya, lupa. Ya juga sih. Namanya Pak Budi. Ya nggak mau ada yang lebih menggurui lagi begitu kan. Akhirnya apa? Hari itu selesai dan saya terus terang menunggu. Kalau masalah rumah panas itu iya terus. Saya aja kipas-kipasan terus. Dulu mana nggak ada kipas angin, paling di tengah. Tapi yang muncul kayak makhluk apa yang menguatkan ceritanya adik saya. Nggak ada cerita apapun. Sampai saya itu wirawiri sekolah kayak biasa itu selama seminggu. Kalau adik saya sekarang kalau mandi sore pas ada kegiatan sore minta diantar, nggak berani karena kapok ngeliat malu kewel katanya. Nah suatu ketika saya itu pulang sekolah mas, waktu itu agak sore pulangnya. Saya bawa kendaraan motor sendiri. Nah itu perasaan itu dak dikduk dan entah kenapa lah saya kepikiran keselamatannya bapak ibu. Kayaknya pertemuan terakhir sama uak saya, dia kayaknya ngancem walaupun gak jelas. Saya tanyain ke bapak, gak mau terbuka. Adik saya ngalamin kayak gitu, rumah juga jadi gak beres. Saya kepikiran kayak gitu terus. Pas itu keluar dari sekolahan gak jauh ada pertelon, ada pertigaan. Itu jalanan rame sebenarnya. Saya melihat ada seorang nenek-nenek. Ya sekitar saya kan bawa motor nggak kencang perempuan. Terus apa perempuan yang kencang banyak. Saya nggak kencang katanya. Ya dari kejauhan itu kiri kanannya sawah. Ada ruko, cuman dia nggak pas di ruko. Saya lihat perempuan tua itu bawa tentengan kayak kresek hitam begitu ya. Ada isinya lah. Dia itu nengokin ke arah saya. Mungkin nungguin angkot. Tiba-tiba saja saya iba lah, kasihan. Saya menawarkan diri, Mbah, jual saya gitu. Menawarkan diri. Jual saya, Mbah, jenengan ngentosi sinten, jenengan nungguin siapa gitu kan? Dek, saya mau pulang, nungguin mobil, mau numpak mobil. Lah, Bang Sule pundi? Ternyata dia ngomong kampung saya. Wah, keleresan. Kalau nggih mriku, pan gelem bonceng nanya kayak gitu, mau boncengin saya. Itu akhirnya saya boncengin, keroseknya aja. Boncengnya di depan gitu. Di depan lah, di sini sambil pegang gini. Ya enggak, gini palanya begini, enggak sih. Bonceng di belakang. Saya itu merasa hal aneh setelah itu. Saya kayak ngeplong, pikirannya kayak ngeplong. Tapi emang nggak ada kejadian apapun sih di selama perjalanan. Tapi semacam saya tuh aneh banget. Pikirannya kemana-mana gitu. Tidak kosong. Mendingin di orang kan kemana-mana tidak kosong. Dan orang tua itu yang di belakang nggak pernah ngomong apa-apa kecuali nyenandung. Nyenandung kayak orang kuna dulu lah. Sholawatan tapi versinya kayak Jawa-Jawa gitu. Kok kame-ame iya, kupu-kupu. Nyenandung begitu terus. Iya, nggak ada ini. Bahkan memasuki jalan-jalan yang dekat kampung saya itu jeglek-jegluk. Pegangan kayak apa gitu, kayak lihai boncengnya gitu loh. Mungkin kayak udah apal banget. Nah,
pas hampir masuk ke gerbang masuk kampung saya, dia tuh ngepuk-ngepuk punggung saya, hup dede hup, namanya hup bukan stop, hup lah turunnya sini Pak, turunnya sini Mbah, nggih mriki mawon, aduh makasih banget gitu kan ya. Plastik yang dicandelin di motor saya kasih, anu ya si anak bocah apik, ternyata masih ada anak baik. Nah lah sampean pundi? Kalau nyebrang, saya itu nyebrang jalan itu memang ada pertemuan kecil lagi lah ke sana jalan. Oh berarti rumahnya daerah sana. Tapi kayaknya ini kan udah desa saya nggak paham itu muka orang itu. Nah saya nggak peduli, yang penting saya udah nganterin. Nah dia mau nyebrang, nggak ada seorang pun yang lewat lah. Itu masih jam-jam 3:30 sore. Saya dilalanya tali sepatu itu rada logro, rada kendor. Saya tuh begini tok. Nah pas saya lagi ngikat sepatu, ingatan saya tuh kebawa ke masa lalu. Astagfirullahaladzim, mukanya itu mirip mbahnya dia sendiri, persis banget. Loh kok kayak mbah ya, kok kayak mbah, mukanya kayak mbah, mendiang mbah dulu. Walaupun saya tuh meninggalkan SD ya, tapi saya masih ingat persis banget kayak mbah. Ya Allah Mas, belum nyebrang, mungkin orang tua itu belum nyebrang. Saya mastiin ya jangan-jangan itu mbah, bahkan udah meninggal, apa iya apa bukan ya. Saya nengok situ udah plong, gak ada siapapun blas. Tapi saya masih dengar suara matur nuwun nok, terima kasih nok. Nah saya merinding banget, tapi bukan merinding takut, antara kangen, sedih, campur-campur kayak gitu loh. Masa iya sih itu mbah, tapi mbah kok naik motor, dia kan udah meninggal. Di pikiran saya begitu. Akhirnya masih gemeter lemes, saya lanjutin perjalanan, helm saya pakai lagi. Di helm ini, di kuping saya ada suaranya mbah lagi Mas. Katanya, nek ngesuk-ngesuk, kalau besok-besok ada yang ngasih sesuatu ke kamu yang buka, nggak boleh yang lain, kamu yang buka. Tapi nggak jelas itu mau ngasih apa, suaranya suara mbah, dan saya yakin tadi memang mbah saya. Tapi ya masih belum bisa diterima sih, cuman ya menurut saya aja begitu. Kamu yang buka, macane ta'awud disit baru bismillah, baca ta'awud dulu bismillah. Engkau sing ora katon dadi katon, sing ora urut dadi urung. Yang nggak kelihatan jadi kelihatan, ya sama aja ya. Nggak kelihatan jadi kelihatan. Kamu nanti paham. Saya terus terang ada suara begitu, takut, ngeri, merinding, dan nggak terlalu memperhatikan lah. Kayak saya lagi pusing mungkin gitu ya. Jadi saya mungkin banyak PR yang nggak selesai, banyak pelajaran yang kurang masuk. Mbak Mel masih sekolah? Ya waktu itu sekolah kelas 3, yang menjelang kelulusan waktu itu Mas. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya nggak niatnya mau cerita sama ibu. Saya papa kan sama ibu, anak perempuannya. Saya mau cerita nanti wis kalau habis mandi. Lupa, saya nggak cerita sama ibu sampai akhirnya habis maghrib. Wah saya datang lagi. Yang pakai mobil itu? Iya, wah saya datang lagi. Dan kali ini perangannya berubah total. Manis banget dia itu. Ya sama ibu yang ngomongnya lembut, bawa tentengan macam-macam, tapi belum kami buka kan. Saya malah yang curiga duluan. Maksudnya apa gitu loh. Iya. Kok aneh. Dia itu kan galak. Dia itu arogan. Sesukanya sendiri. Nah saya mau ngadapnya ada tamu. Saya bikin air kan Mas. Bukan bikin air sih, bikin wedang ya. Air nggak bisa dia. Tadi mau ngomong. Jangan. Saya ke belakang, saya bikin wedangan ya inilah, panasin air, merebus air begitu, mau bikin teh. Saya mau bikin teh. Tahu-tahu saya kalau kepikiran macam-macam, ini wah saya niatnya mau apa? Saya curiga nanti jangan-jangan ada apa-apa. Nah, dipegang begini pundak saya, kaget banget. Ternyata wah perempuan. Wah ipar, yang perempuan di tahun kemayu banget dan paling sombong lah, gulungnya semene Mas. Itu dia itu, no kayu di urusan medang nggak usah medang. Nah kita kan udah medang lah, ada pemalang-palangnya, kita udah medang di jalan katanya, nggak apa-apa wah, mau buat hangat-hangat katanya begitu. Oh iya, jiwa nah gitu. Lanjut. Itu langsung ngeluarin sesuatu dari tasnya, itu amplop. Tebel mas. Saji, gue jajan kawan, gue jajan kamu sama adik kamu. Ya, gue ibu ya kena semua, tapi enggak, mboten.
Saya itu mulutnya mboten tapi tangan lu lagi megangin gayung Mas. Bisa gayung itu plak jatuh sendiri dan tangan ini langsung wip kayak gitu Mas. Malu saya. Ini tangan kenapa? Seolah-olah ini mah bukan lebay Mas. Kayak saya ada setrum ke duit Mbak. Bukan kayak begitu aja gitu loh. Itu refleks. Enggak. Itu refleks. Iya. Mungkin begitu ya, Bi. Sorry Mbak. terus. Ngeri, kayak begitu. Kok tangan bergerak sendiri? Hati saya nolak dan malu banget. Wis tampani bae, kok kamu. Tapi saya udah ngomong lagi, dikasih ke ibu aja, kasih ibu sendiri sana. Enggak lah, kamu aja nanti kamu juga nanti ngasih ke ibu kayak gitu. Ya bisa nok. Nah, saya itu nuangin teh di sana pulang, Bi. Di situ ke depan itu cepat pulang. Cuman sebentar doang. Iya, akhirnya saya nganterin air. Mak, uangnya nanti Mak. Bu, orangnya mana? Balik. Di primen ya. Saya langsung ngerogoh saku saya. Haji celana kula diturupi. Mak, tapi dikasih ini sama Wa. Ya apa kue? Kayaknya sih duit. Bisanya gelem, kenapa mau? Ya orang dia maksa. Bapak kayaknya tenang, alhamdulillah mungkin begitu ya Bi ya. Lumayan ini belum gajian begitu kan. Nah itu mau diambil, saya kasih ke mama mau disobek, dilelai kerungu suaranya itu, emang kedengeran lagi. Kok sih buka kayak digentak sama suara mbahnya. Itu saya, mama sini mama saya yang buka aja. Saya yang buka aja, saya bilang begitu. Nah bapak sama ibu ke depan kayak mau ngomong ada sesuatu yang penting yang nggak mau orang anak-anak itu pada ngeliat. Kita kan di ruang tengah di depan TV. Lalu itu mereka ke depan. Saya itu ini kan ada dilim-lim segala itu rapat angel ya. Disobek, disuwek ada suara kayak gitu. Ta'awud bismillah. Saya ngomong begini. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Saya belum serap-set. Mas, di dalam itu satu saya melihat uang mungkin semuanya mungkin mau 1 juta lah, merah-merah semua. Ada yang aneh, ada asap hitam, asap bener-bener asap itu keluar dari sana, begitu kayak jin botol itu loh Mas, model kayak gitu. Terus langsung keluar di depan saya membentuk sosok. Saya sih sekilas kayak anak kecil kayak ya bocah-bocah 2 tahun begitulah. Itu langsung bentuk kayak gitu dan dia itu kayak jalan langsung ke depan dan sekilas enggak, pokoknya pas makhluk itulah ya bayangan itu ke depan, ibu teriak kencang banget. Wah, langsung teriak kayak gitu teriak bener-bener teriak kesakitan kayak gitu. Saya yang lagi keder begitu, duit langsung saya lempar. Astagfirullahaladzim. Saya langsung ngambur ke depan. Di depan itu ibu lagi njambakin rambutnya sendiri begini. Lagi njambak, oh, sakit. Ya Allah, sakit banget. Bapak itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak orang kepindengan gitu. Jadi mendongok, Pak, gue ibu. Adik saya sama. Jadi di belakang saya masih di pintu gitu loh, melihat kayak gitu. Cuman ini iya apa enggak yang nampak di ibu. Saya jadi keinget ucapannya Mbah, sing ora katon dadi katon gitu loh. Yang enggak nampak jadi nampak. Jadi antara nampak terus enggak begitu loh. Di pundak ibu ada bocah yang lagi duduk di sini, kakinya di sini gitu loh. Kakinya di sini, tangannya itu jarinya pucat panjang-panjang banget. Kalau anak kecil mungkin jarinya enggak segitu. Dia itu kayak nutupin ke muka begini, dikuas begini. Nah, kepalanya Mas bagol banget, ngomong bagol, gede, kepalanya tuh gede, lonjong, di atasnya lonjong, kupingnya dodo banget katanya, kupingnya panjang banget, matanya cuman putih tok, putih kayak gundu katanya, gundu yang itu kan ada ya, putih susu, matanya seperti itu, dia tuh sambil nyeringan, kayak gitu, itu ibu kepalanya ditekuk-tekuk begitu, dan bapak nggak bereaksi apapun, kayak orang masih bengong. Saya itu kayak dituntun suara nenek saya, balangna duitnya, cukup balangna duitnya itu dilemparin lagi, Bismillah kayak gitu. Saya lemparin ke situ, makhluk itu kayak buak nabrak ke ya pintu depan itu loh, brak tapi tembus ke sana, tembus, ibu itu langsung lambruk des dan dia itu pingsan. Baru bapak seret. Nah kali itu karena memang situasinya nggak terkendali, tetangga juga dengar, mereka pada datang, panggilin Ustadz, panggilin apa, ya orang-orang bisa lah ya.
guru ngaji segala macam. Situ dikumpulin orang pada ngomong ini kenapa, dikasih air terus macam-macam. Saya akhirnya habis kayak gini udah nggak beres. Saya nanya sebagai perwakilan bapak tetap aja kekeh nggak mau yang halal kayak gitulah. Saya nanya ke Ustadz, Pak Ustadz niki aslinya pripun? Ustadz ini jelei mas, ora apa-apa mbak, ora apa-apa. Harusnya ini ke rumah ini nanti kan. Oh, soalnya banyak orang mungkin. Setelah itu selesai, saya itu sekitar jam 9:30 minta diantar sama teman sekolah saya yang dekat-dekat rumah ke tempat Ustadz. Jam 10 malam? 10 malam. Bersyukur, beruntung Ustadz masih ada di rumah. Saya tanyain, ternyata emang iya. Itu kiriman, ada kiriman dan sudah sejak lama. Saya sering lewat memang rumahnya jenengan rada aneh, kenapa nggak dibantu Dad? Ya saya kan ada pada ini ya yang urusannya banyak. Saya pikir ya kalau nggak ada kejadian ya saya mana ngerti gitu kan. Dan ini pelakunya siapa? Ada urusan tanah kata Ustadz begitu. Oh ya kan tebakan saya bener. Kamu juga ngerti kok yang ngirimin siapa itu. Niatnya biar apa? Biar sakit lah semacam kayak gitu. Nanti mempengaruhi pikiran lain-lain. Akhirnya rumah apa dijual katanya begitu. Iya mintanya dijual. Insya Allah orang bakal insya Allah. Soalnya kayak kelihatannya saya kamu itu ada yang marahi, ada yang lindungin gitu loh. Ya walau alam, tapi kelihatannya bentuknya kayak mbah perempuan katanya begitu. Akhirnya setelah malam itu saya sering komunikasi sama Ustadz supaya namain caranya gimana apa, saya belajar sama Ustadz itu. Akhirnya berangsur rumah kayak balik lagi adem, dan entah itu kejadiannya benar atau enggak, wak saya yang laki-laki itu kecelakaan meninggal. Itu enggak lama pelaku itunya. Mungkin pelaku itu ya sekitar 2 mingguan meninggal. Mbak Amelnya sama Ustadznya gimana? Kayaknya nikah. Jadi istri muda enggak sih? Enggak, kita belokin. Kita belokin sedikit biar enggak tegang. Biar happy ending gitu ya. Itu saya ngalamin ya pada saat saya SMA kelas 3 itu sih. SMA kelas 3 ya? Rumah masih ada sekarang. Masih ada. Dan bapaknya Mbak Amel namanya siapa? Bapaknya Budi. Iya, tas aja barangkali lupa gitu. Dan yang dulu itu Sugi-Sugi katanya berbalik. Sekarang Amel dapat orang punya, dia ngayomi keluarga yang lain ya gitu. Iya. Ya hidupan mas. Kehidupan ya, alhamdulillah gitu. Sebenarnya pada dasarnya hidup kaya, hidup miskin itu nggak terlalu ngaruh kok. Betul. Bahagia kuncinya bukan di situ. Iya. Bahagia itu dari hati. Iya, jadi harus sekali. dipupuk hatinya. Gitu aja. Iya. Bro Ayung, terima kasih ya Bro Ayung ya. Mbak Amel juga terima kasih banyak atas ceritanya. Semoga ada sesuatu yang positif yang kita bisa ambil dari sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.